미션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sabu Hermawan, Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Ki Lazara Maharani dengan NIM 171-0625-090. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil pengerjaan tugas praktikum Lab Sheet 2 mengenai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel biaya iklan, tingkat diskon, dan web traffic terhadap penjualan di Gmart. Selain itu, melalui analisis ini kita juga ingin mengidentifikasi variabel mana yang memberikan kontribusi paling besar bagi peningkatan penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah tujuan analisis. Sebagai sebuah perusahaan e-commerce, Digimart perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran agar anggaran atau modal marketing yang dikeluarkan bisa menghasilkan penjualan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang berbasis data atau data-driven decision dengan meneliti data historis perusahaan selama 20 bulan terakhir. Dalam analisis regresi linear berganda ini, kita menggunakan tiga variabel independen atau variabel bebas yang disebut X, di mana X1 adalah biaya iklan dalam satuan juta rupiah, X2 adalah tingkat diskon dalam satuan persen, X3 adalah web traffic dalam satuan ribuan pengunjung. Dan kita menggunakan satu variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Y, di mana Y adalah penjualan bulanan di Gmart dalam satuan juta rupiah. Melalui permodelan ini, kita akan melihat bagaimana hubungan kausalitas antar faktor marketing tersebut dalam memprediksi capaian penjualan. Selanjutnya adalah status kelayakan model. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, kita wajib melakukan uji asumsi klasik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat dan prasyarat statistik, sehingga hasil estimasinya bersifat akurat, tidak bias, dan dapat dipercaya. Yang pertama adalah uji normalitas residual. Tujuannya untuk mengetahui apakah nilai kesalahan atau error residual dalam model regresi menyebar secara normal atau tidak. Model yang baik harusnya memiliki residual yang berdistribusi normal. Nah, pengujian ini dilakukan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai asymptotic 2 tail sebesar 0,200. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikasi atau sig lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka residual berdistribusi normal. Karena nilainya itu 0,200 lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan residual model dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini diperkuat oleh grafik normal PP-slot, PP-lot, PP-plot di mana titik-titik data menyebar merapat mengikuti arah garis diagonal. Untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk contohnya ini adalah dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana hasilnya itu tadi sig 2 tail adalah 0,200. Terus juga di sini ada dari yang sudah saya jelaskan tadi, di mana normal PP plot of regression-nya ini adalah seperti ini, ya, dan di mana titik-titiknya itu menyebar merapat mengikuti arah garis diagonal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, ini tuh dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan residual pada periode sekarang yang disebut T dengan kesalahan residual pada periode sebelumnya yang disebut T kurang 1 pada data deret waktu. Model regresi yang baik disyaratkan harus bebas dari autokorelasi. Kita itu ngeceknya dengan menggunakan statistik Durbin-Watson pada tabel model summary. Nah, untuk modelnya itu seperti ini.
Nah, di sini ya, yang dimaksud adalah Durbin-Watson. Nah, itu bernilai 1,868. Nah, kriteria keputusannya secara umum adalah model bebas autokorelasi apabila nilainya itu berada di sekitar angka 2 atau dalam rentang aman 1,5 sampai 2,5. Karena nilainya 1,6868 masuk dalam rentang tersebut, maka disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heterokedasitisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik harus memiliki varians residual yang tetap atau konstan yang disebut homokedasitisitas. Nah, kita itu mendeteksinya dengan secara visual melalui grafik scatter plot. Nah, pada grafik ini terlihat ya di sini bahwa titik-titik residualnya itu menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola geometris tertentu, seperti corong atau ombak. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasitisitas dan varians residual bersifat konstan. Nah, selanjutnya ada pengecekan multikolinearitas, di mana untuk menguji apakah antar variabel independen X di dalam model memiliki hubungan linear yang kuat atau saling tumpang tindih. Nah, model regresi yang ideal seharusnya tidak memiliki masalah ini. Nah, kita melihat itu melalui nilai variance inflation factor pada tabel koefisien. Nah, pada tabel yang ini ya, di mana biaya iklannya itu sejumlah 41,953 dan diskonnya ini ada 6,046. Tapi yang kita highlight itu adalah biaya iklan dan juga web trafficnya. Nah, web trafficnya itu adalah 49631. Secara teori, ini tuh menunjukkan adanya gejala dari multikolinearitas. Mengapa hal ini tuh bisa terjadi? Karena dalam realitas bisnis digital, peningkatan biaya iklan biasanya otomatis akan mendorong naiknya jumlah kunjungan website. Meskipun demikian, analisis tetap dapat kita lanjutkan dengan memperhatikan interpretasi hasil regresi secara berhati-hati. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian temuan utama. Temuan utama ini setelah model dinyatakan memenuhi asumsi dasar regresi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kemampuan model secara makro melalui koefisien determinasi dan pengujian simultan. Nah, yang pertama adalah koefisiensi determinasi atau yang disebut R-square. Nah, R-square ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar persentase kemampuan seluruh variabel independen dari X1, X2, X3 secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi atau naik turunnya variabel dependen yang merupakan Y. Nah, berdasarkan tabel model summary diperoleh R-square-nya ini sebesar sebentar. Nah, ini untuk model summary-nya, R-square-nya ini adalah 0,993. Nah, nilai ini tuh kita ubah menjadi persentase dengan mengalihkan 100%, sehingga diperoleh nilai sebesar 99,3%. Artinya, sebesar 99,3% variasi penjualan di Gmart ini dapat dijelaskan secara akurat oleh kombinasi biaya variabel, oleh kombinasi variabel biaya iklan, tingkat diskon, dan web traffic. Sementara sisanya yaitu 0,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti tren pasar atau kompetitor ya. Di sini sudah saya buatkan pie chart-nya. Terlihat jelas di mana strategi pemasarannya sebesar 99,3% dan faktor lainnya sebesar 0,7%. Selanjutnya adalah uji F atau uji pengaruh simultan. Nah, uji ini
digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kita itu melihat hasilnya pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA di sini ya di bagian F-nya itu sebesar 709,660 dengan signifikasi sebesar 0,000. Mengapa saya menyimpulkan pengaruhnya itu signifikan? Karena dasar pengambilan keputusan pada uji hipotesis adalah membandingkan nilai signifikasi dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Apabila apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya itu diterima karena nilai signifikasi model kita adalah 0,000. Maka itu tuh kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan biaya iklan, tingkat diskon, dan web traffic secara simultan ataupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan dari si Digimart ini. Nah, selanjutnya kita memasuki persamaan regresi dan uji T parsial. Nah, tahap berikutnya adalah menyusun persamaan matematika regresi dan melihat pengaruh masing-masing faktor secara individual melalui pengujian parsial. Nah, di bagian pertama ini ada rumus penjualannya ya, di mana Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 plus B3 dikali X3. Nah, berdasarkan nilai unstandardized koefisien B pada tabel koefisien yang ini, ya, yang ini, di mana konstannya itu 139,023 dan biaya iklannya adalah 10,400 dan diskonnya adalah 2,434 dan web trafficnya adalah 0,003. Maka diperoleh rumus seperti ini, di mana penjualan Y sama dengan 139,023 yang merupakan konstanta dan ditambah 10,400 dikali X1 ditambah 2,434 dikali X2 ditambah 0,003 dikali X3. Nah, artinya jika perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya iklan atau disebut X1 sama dengan 0, tidak ada program diskon atau disebut X2 sama dengan 0 dan tidak ada kunjungan website yang disebut X3 sama dengan 0. Maka dasar penjualan awal yang diperkirakan adalah sebesar 139,023 juta rupiah. Nah, di bagian kedua di sini ada uji T atau uji pengaruh parsial. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara individual atau parsial memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nah, kriteria keputusannya adalah jika nilai signifikasinya itu kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka pengaruhnya dinyatakan signifikan. Nah, kita di sini masuk ke variabel biaya iklan. Nah, variabel biaya iklan ini memiliki koefisien sebesar 10,400 dengan nilai T dikurang hitung 5,265 dan tingkat signifikasinya itu 0,00. 0,00. Nah, berdasarkan kriteria keputusan, karena signifikasinya itu 0,000, maka biaya iklan ini berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Secara operasional, artinya setiap peningkatan biaya iklan sebesar 1 juta rupiah diperkirakan akan menaikkan penjualan sebesar 10 miliar 400 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, selanjutnya adalah variabel tingkat diskon, yaitu atau disebut dengan X2.
memiliki koefisien sebesar 2,434 dengan nilai T hitung 5,274 dan tingkat signifikasinya itu 0,000. Karena nilai signifikasinya itu tadi 0,000, maka tingkat diskon terbukti berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Artinya, setiap kenaikan rata-rata diskon sebesar 1%, maka penjualan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp2.434.000. Dan di bagian ketiga ada variabel dari web traffic ya. Di sini memiliki koefisien sebesar 0,003 dengan nilai T dikurang hitung 0,09 dan tingkat signifikasinya itu sebesar 0,993. Berdasarkan kriteria keputusan, karena nilainya itu tadi 0,993, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial web traffic ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Angka koefisien yang kecil ini menunjukkan bahwa kunjungan website itu tidak memberikan efek dorong secara langsung untuk individu, melainkan perannya itu sudah melekat di dalam performa biaya iklan digital. Baik, selanjutnya kita memasuki kesimpulan dan rekomendasi strategis. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi penjualan dengan nilai R-square mencapai 99,3%. Hasil uji F membuktikan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan di Gmart. Nah, berdasarkan uji T, hanya variabel biaya iklan dan tingkat diskon yang terbukti berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan web traffic tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap secara individu. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Digimart dalam menyusun strategi pemasaran tahun 2026. Yang pertama adalah optimalisasi anggaran pada iklan digital. Nah, biaya iklan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penjualan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memfokuskan sebagian besar anggaran pemasaran pada iklan digital seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads untuk meningkatkan jangkauan dan menarik pelanggan baru. Nah, yang kedua di sini ada pengendalian program diskon secara selektif. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat diskon juga berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Karena itu, program diskon dapat tetap diterapkan, terutama pada momen-momen tertentu seperti promo tanggal kembar atau periode payday sale agar lebih efektif dan tidak mengurangi keuntungan perusahaan secara berlebihan. Dan di poin ketiga, ada mengevaluasi strategi web traffic, di mana kita efisiensi anggaran dari penggunaan peningkatan web trafficnya ini. Nah, karena berdasarkan hasil uji T, variabel web traffic itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Oleh karena itu, perusahaan dapat lebih memfokuskan sumber daya pada strategi yang terbukti berpengaruh signifikan, sambil tetap memantau perkembangan traffic website sebagai pendukung aktivitas pemasaran digital. Nah, melalui strategi yang lebih terarah dan berbasis data, Digimart itu dapat diharapkan meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus mengoptimalkan penjualan di tahun 2026. Nah, di sini juga ada simulasi alokasi anggaran 2026 ya, di mana iklan digitalnya itu bisa dari 65% sampai dengan 70% dan diskonnya itu bisa di 20% sampai dengan 25% dan web traffic ini bisa di 0% atau bisa secara khusus ya nantinya. Nah, demikian sudah presentasi mengenai hasil analisis praktikum lab sheet 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.